Seorang ibu yang sayang sama anaknya. Dia ini pengen mencari seorang anaknya, seorang wanita. Udah 6 bulan gak ada kabar sama sekali. Bayangkan seorang anak umurnya 22 tahun. Pergi dari rumah gak ada kabar sama sekali, entah kemana, dan itu udah 6 bulan. Tamunya udah datang. Sampai di rumahnya Ibu Lani, ya hujan mulai turun. Akhirnya buru-buru kita masuk ke dalam, dipersilakan sama pembantunya. Pas kita masuk ke dalam rumahnya, ini gua ngeliat agak aneh, agak bingung juga. Ibu? Bu? Mas gimana? Keadaannya ibu ini punya masalah. Nama anaknya adalah Bianca, umurnya 22 tahun. Ya. Seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi yang ada di Jakarta, dan dia menghilang, tidak ada kabar sama sekali. Ibu, kenapa ini? Bu, Ini ibu, kita udah datang. Bu, ini benar Ibu Lani. Harusnya Ibu Lani itu ngeliat kita datang di rumahnya, kita bertamu di rumahnya. Kenapa? Karena Bu Rani itu pas di depan kita. Bulani. Bulani. Hah? Bulani. Ini beneran yang mau kita bantu. Iya. Ini nggak sakit. Dia malah melihat ke suatu tempat, pandangannya kosong. Seperti orang bengong. Seperti nggak ada rohnya loh Ibu Lani. Sama Feli diginikan matanya, tetap nggak ada respon. Kenapa Ibu Lani? Bulani. Bulani. Bu? Oh, Mbak Felix. Dari tadi, Mbak. Iya, saya sama Mandela udah datang dari tadi. Oh, Iya Ibu. Ya. maaf ya. Gimana? Akhirnya nggak lama dia baru kontak, komunikasi sama kita. Dia baru sadar dan dia minta maaf sama kita. Ini cerita. Ibu Lani ini cerita dengan kondisi yang ya, menurut gue sih nggak stabil. Udah lama Mbak dari tadi? Ya, lumayan. Oh, maaf. Jadi mas masuk aja ke rumah saya. Nggak apa-apa, tante di sini aja. Oh, nggak usah ke dalam. Iya, nggak apa-apa. Kita repot soal bawa filmnya di sini aja, tante nggak apa-apa. Oh, ya udah. Jadi saya boleh jelasin gimana di sini aja? Iya. Jadi gimana? Iya, jadi gini Ibu, ini bener nggak apa-apa ini? Enggak apa-apa. Gimana? Ya, maaf ini saya panggilnya Tante aja Bu. Tante siapa Pak? Lani. Saya Iya. bilangnya iya. Tapi bener nggak ada yang sakit atau apa gitu? Nggak ada, saya nggak ada. Bener nggak ada? Gue berkali-kali bilang sama Ibu Lani, Ibu kalau masih kurang sehat, mending ditunda dulu pencarian, kita nggak ada masalah. Mending kita break dulu, kita nggak ada masalah. Tapi ternyata dia tetap kekeh pengen ketemu sama anaknya. Saya nggak tahu mau gimana. Semuanya masalah bertubi-tubi datang kepada saya. Terus saya juga nggak tahu mau ngapain lagi, Mas. Saya udah pusing. Nggak tahu lagi. Ya Allah. Apa lagi yang saya mesti terima? Saya nggak ngerti saya bagaimana ini. Ya, ini Tante katanya pengen mencari anaknya Tante. Iya, betul. Namanya Bianca, betul. Betul. Ya, mungkin boleh ceritain sedikit nggak ini kenapa kok tiba-tiba Bianca ini nggak ada kabar? Supaya kita paham Tante. Iya. Ya, nggak apa-apa, tolong jelasin aja sama kita. Masalah aja tante nggak apa-apa. Jadi begini, saya punya anak 2. Yang pertama Brandon, dia di penjara. Karena dituduh bahwa dia mengambil uang dari kantor. Padahal enggak, dia sebenarnya baik. Tapi yang
nggak tahu itu kantor tiba-tiba nuduh bahwa dia jahat, dia mengambil uang kantor. Jadi sekarang dia di penjara. Nah begitu anak saya perempuan sekarang nggak tahu kemana, hilang nggak tahu kemana, dia nggak pulang-pulang. Ada lagi suami saya sekarang kena serangan jantung. Enggak, dia sekarang udah sendiri, saya udah nggak tahu lagi harus bagaimana, Mbak. Saya udah nggak tahu lagi harus bagaimana, Mbak. Masalah berdebit-debit terus datang kepada saya udah nggak tahu. Saya mau minta tolong untuk bisa menemukan anak saya, Bianca. Bagaimana ya, Mas? Saya juga nggak tahu bagaimana sekarang di mana anak saya nggak tahu. Ternyata Ibu Lani ini cerita, dia ada petunjuk. Saya dikasih tahu sama Linda, Mas. Kalau Linda ini punya kawan namanya Sheryl, pernah ngeliat anak saya di kampus waktu itu. Temennya nggak tahu? Nggak tahu. Teman dekatnya siapa namanya? Cuman kemarin saya 3 hari yang lalu ada telepon dari Linda. Katanya ada yang lihat dia ditarik sama laki-laki, masuk dia ribut sama laki-laki 2 orang. Terus tiba-tiba dia ditarik dalam mobilnya. Terus katanya dia nggak lihat lagi gitu, Mas. Apa dia diculik, Mas? Aduh, Mas, apa bagaimana? Iya, katanya begitu. Jadi saya mikir apa dia diculik apa gimana ya, Mbak? Jadi orang yang lihat Bianca waktu ditarik sama cowok itu siapa Tante? Tadi sebutin? Linda. Linda. Linda bilang bahwa temennya dia Ilza lihat dia di kampus dengan 2 laki-laki sedang berantem lagi, ribut lah mereka. Terus mereka tuh bilang bahwa dia tuh ribut berat-berat, terus begitu dia ditarik ke dalam mobil. Saya nggak tahu apa dia diculik ya, apa gimana, saya nggak tahu. Jadi Bianca ini ribut sama 2 orang laki-laki? Iya. Saya coba tanya Linda dulu ya, Mas. Saya minta nomor teleponnya Sheryl, nanti baru kita ketemu sama Sheryl, Mas. Ya sudah, Ibu, nggak ada masalah. Yang penting Ibu ada petunjuk di mana keberadaan anak Ibu. Ya kamu kasih alamatnya aja ya. Nanti Tante ke sana. Ya, oke, makasih ya. Ya. Kalau gitu kita ke sana ya, Mbak. Di mana tempatnya tadi? Di kampus dia lagi mengajar. Ya gitu ya. Ya udah, kita coba ke sana ya. Nanti bawa fotonya Bianca ya. Iya. Ya, sama foto-foto yang lain mungkin diperlukan nanti. Ya, janjian hari itu juga mau ketemu di tempat bimbingan belajar, tempatnya Sheryl. Kita langsung muncul ke sana. Jadi Sheryl ini ngeliat Bianca 6 bulan yang lalu waktu itu ada di kampus. Waktu itu Tante, saya ngeliat ada mobil berhenti di depan kampus saya, bawa paksa tarik cewek. Saya nggak kenal itu cewek siapa. Kebetulan saya juga lagi nunggu waktu pulang kan Tante, lagi nunggu jemputan. Saya ngeliat itu cewek dipaksa-paksa, saya kira. Dipaksa-paksa? Iya. Yang maksa siapa? Dua orang cowok, saya nggak 2 kenal. orang cowok? Saya nggak kenal. Ini anak kampus bukan? Bukan. Itu udah lama banget Tante, pertama saya masuk kuliah bulan Agustus. Masih lama banget ya? Iya Tante, itu terakhir saya ngeliat bulan Agustus, itu cewek benar dipaksa tarik, kasar banget Tante. Tapi setelah itu saya ngeliat di broadcast teman-teman saya lagi ada nyebarin berita anak hilang. Sheryl cerita kalau dia sebenarnya curiga atas kejadian itu. Kenapa ada seorang cowok kok maksa seorang cewek di sini? Untungnya Sheryl itu karena curiga, dia foto kejadian itu. ya Allah, ini betul-betul anak saya. Ini anak ibu. Ini betul-betul anak saya. Anak ibu. Ibu yakin itu ibu? Iya, Pasti yang ada di pikiran kita dia apa-apain. Pasti dia apa-apain Bianca ini. Sama dengan ibunya, dia khawatir, dia panik, dia nangis. Dia nggak nyangka kalau anaknya bakalan seperti ini katanya. Enggak, itu berarti bukan anak kampus itu? Bukan. Sama sekali? Sama sekali saya nggak kenal. Mukanya kamu nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat di kampus. Buru-buru Sheryl ngasih tahu kita bahwa ternyata
mobil yang dipakai untuk menculik Bianca. Ternyata Cheryl ini sering lihat mobil itu. Sering parkir di depan rumahnya, sering parkir di dekat rumahnya.